Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi kita di pembahasan mengenai tugas-tugas pengerjaan Python, Python Start ya terutama ya di platform Algonova. Ya, jadi kita sekarang sudah masuk materi ke-8 ya kan. Jadi kakak akan seperti biasa akan memberikan tutorial, tutorial pembahasan sih lebih tepatnya ya, pembahasan mengenai soal-soal yang ada di platform Algonova gitu ya. Dan seperti biasa, video ini ditujukan untuk teman-teman belajar ya mengenai teori-teori yang memang diterapkan di Python seperti itu, dan juga harapannya teman-teman bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Jadi nggak cuman uh, nulis ulang kodenya gitu kan, tapi juga teman-teman memahami terkait apa yang kakak sampaikan. Seperti itu ya. Oke, langsung aja kita gaskan ke materi kita yang ke-8 ya. Nah, ini sebenarnya kita punya 3 bagian ya kan, seperti biasa. Yang materi pertama, materi kedua, dan materi ketiga. Ketiga sebenarnya nggak ada sih, lebih ke soal bonus ya. Nah, seperti biasa akan selesaikan untuk semua soalnya, namun yang untuk materi kedua karena ini isinya cuman apa ya istilahnya kayak pembuatan eh, game ASCII seperti yang udah kita kerjakan kemarin ya. Dan itu eh bisa teman-teman lakukan seperti halnya kemarin yang menggunakan if, kemudian menggunakan kayak condition ya, if itu condition, menggunakan looping while atau looping for seperti kita yang kita pelajari saat ini gitu kan, dan juga yang lain-lainnya secara sederhana. Jadi silakan teman-teman coba sendiri. Untuk kali ini kakak akan skip yang bagian keduanya gitu ya, jadi kakak akan bahas yang bagian pertama dan ketiga sebagai inti dari materi kita kali ini, yaitu looping for ya, atau for loop. Oke, kita masuk yang pertama dulu ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa di sini kita punya soal, kita riset terlebih dahulu ya kan. Pilih program yang tidak memiliki error. Oke, yang pertama di sini kalau kita bisa kita cek ya, for i range. Nah, kalau yang udah kita pelajarin ya kan, jangan lupa apa? Yes, kita jangan lupa meletakkan tulisan atau kata-kata in ya. Jadi for i harusnya ada in-nya, in range gitu ya. Jadi untuk setiap indeks dalam variabel i gitu kan, dalam jangkauan gitu ya. Nah, dalam jangkauan 10, berarti ntar stopnya di 10 gitu. Berarti harus ada in-nya ya sebagai apa namanya? Pengindikasian bahwa kita mau melakukan dalam jangkauan 10 iterasi seperti itu. Baru kasih titik 2 udah betul, habis itu print i. Oke, bisa ya seperti ini ya. Nanti berarti dia akan ngeprint dari 0, 1, 2 sampai 9 gitu. Berarti ini aman, gak ada error. Kemudian lanjut. Yang kedua for nomor in range. Oke, ini udah pasti ada errornya. Yang pertama itu f-nya itu harusnya kecil, bukan kapital seperti ini ya. Dan yes, kita harus ada titik 2-nya di sebelah sini. Gitu ya. Berarti ini udah fix. Yang apa namanya? Oh iya, berarti udah fix ini yang error. Oke, sorry ya, ini maksudnya tadi yang error juga karena di sini harus ada in-nya gitu ya. Ini yang error, ini juga error gitu ya. Kita pilih yang tidak ada errornya gitu ya. Oke, sorry tadi salah, ini harusnya yang ada errornya. Oke, lanjut. Kemudian text sama dengan programming for i in text. Habis itu kita print text dalam indeks i. Oke, nah apakah betul seperti ini? Salah ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena for i-nya ini tuh karena dia bukan range ya, bukan for i in range. Jadi i ini itu bukan integer, tapi i ini adalah indeks dari tulisan programming di sini. Berarti, misalnya katakanlah indeks pertama berarti ketika i-nya itu sama dengan 0, ya ketika indeksnya sama dengan 0 berarti i yang pertama adalah p, gitu ya. Nah, kita mau ngeprint teks dalam indeks ke p. Apakah bisa? Nggak bisa ya. I ini harusnya dia integer, nggak boleh yang sifatnya string kayak huruf P. Berarti yang ini pasti error. Terakhir, for symbol in login. Print symbol. Oke, apakah ini betul? Ya harusnya udah terakhir, harusnya udah betul ya. Tapi kalau misalnya kita cek di sini kan, for symbol in login berarti dalam untuk setiap simbol di dalam tulisan login ini dia nggak pakai variabel ya, maka kita akan print simbolnya. Nah, ini betul ya teman-teman ya, karena pertama dia akan ngeprint huruf L, habis itu kedua O, dan seterusnya sampai huruf N. Berarti ini aman. Kita checklist yang ini. Oke, itu untuk yang nomor 1. Lanjut. Oke, untuk yang nomor 2, ini kita riset terlebih dahulu. Ini sebenarnya ada kesalahan, ya kan? Ada satu kesalahan. Jadi intinya untuk soalnya atur karakter dalam urutan yang akan dicetak oleh program. Oke, di sini kita punya tulisan text sama dengan algo ya seperti ini. Habis itu for sign in text, sign ini adalah variabel iterasinya. Di dalam teks berarti kita harus ngelihat dia setiap teksnya di sini. Pertama, jika sign itu sama dengan a, berarti ketika
iterasi kesekian gitu ya, itu didapati huruf A, maka dia akan print bintang. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama itu huruf A ya, berarti if ini itu mengindikasikan untuk yang iterasi pertama karena dia mendeteksi huruf A. Berarti yang pertama sudah pasti dia akan iterasi pertama dia akan ngeprint bintang. Berarti bintang kita letakkan di paling atas. Oke, lanjut. Elif sign G. Nah, untuk yang G berarti dia di iterasi ketiga harusnya di sini ya. Maka dia akan print ini tanda topi ya. Ini tanda topi ya kan. Nah, yang tanda topi yang ini berarti ini harusnya masuk yang ketiga seperti ini ya. Kita susun seperti ini. Kenapa nggak kedua gitu kan? Karena yang kedua itu adalah huruf L. Gitu ya. Kita nggak bisa meletakkan huruf L di eh di apa namanya? Kita nggak bisa meletakkan huruf G di iterasi kedua. Karena iterasi kedua sudah pasti mengambil huruf L. Berarti dia masuk iterasi ketiga ya. G itu adalah huruf ketiga di sini atau iterasi ketiganya seperti itu. Oke, lanjut. Elif sign sama dengan O. Dia akan langsung break. Gitu ya. Kalau misalnya sign sama dengan O, dia akan langsung break. Kalau break apa yang terjadi? Dia nggak ngeprint apa-apa. Tapi dia langsung keluar dari program. Nah, seperti ini. Karakter tidak akan cetak, program akan keluar. Berarti ini adalah yang huruf 1, 2, 3, 4. Huruf O itu adalah huruf yang terakhir. Kita letakkan di paling bawah gitu ya. Udah deh. Terakhir udah mau nggak mau gitu ya. Ini tadi kan ketiga ya harusnya yang topi ini ya. Nah, terakhir else berarti else ini berarti selain daripada itu semua berarti tinggal huruf L ya. Print sign itu sendiri. Sign-nya itu huruf apa? Ya huruf L gitu kan. Huruf L. Nah, tapi di sini nggak ada huruf L. Harusnya ada ya. Nggak mungkin nggak ada. Cuman mungkin di sini salah tulis atau gimana, dibikinlah bukan bentuknya vertikal tapi horizontal, malah bentuk minus ya. Ini salah ini. Harusnya dia bentuknya huruf L gitu ya. Berarti yang pertama bintang, kedua L, ketiga tanda topi, keempat dia langsung break. Oke, seperti ini yang betul ya. Langsung kita jawab. Oke. Oke. Lanjut soal yang berikutnya. Total sama dengan, oh bentar, kita reset dulu ya, sorry. Kita reset dulu, kemudian kita buka di sini. Nah, rating dari musisi dan lagu-lagu mereka tergantung dari masukan pengguna. Developer Ivan telah menyusun program yang akan menghitung rating sebuah lagu menggunakan skor rata-rata, tetapi dia membuat beberapa masalah. Benarkah masalah-masalah tersebut? Program harus membaca banyak dari rating dan nilai-nilai tersebut, lalu mencetak rating rata-rata. Oke, untuk program yang ini, ya kan, berarti kita tinggal memperbaiki aja. Yang pertama, kita harus tentukan banyak nilai terlebih dahulu, ya kan. Lalu kalau misalnya ditentukan, ini adalah jumlah loopingnya berarti ya. Baru habis itu kita letakkan di sini, dia akan muncul input nilai, pertama dimasukin dulu gitu kan. Ada 10, terus dia looping lagi ada 8, looping lagi ada 9. Kalau udah sesuai dengan total jumlah loopingnya yaitu 3, maka akan langsung dihitung rata-ratanya, gitu ya. Cara ngitung rata-rata gimana? 10 tambah 8 tambah 9 baru kita bagi 3 gitu ya. Kita cek di sini. Total sama dengan 0. Oke, ini udah betul karena kita harus menyimpan terlebih dahulu ya untuk nilai totalnya. Karena kalau nggak disimpan nanti dia akan berubah-berubah terus ya kan. Karena nilainya itu tidak akan dijumlahkan kalau misalnya kita nggak punya total. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, banyak sama dengan integer input banyak nilai. Oke, ini sebenarnya sudah betul. Yang salah itu adalah ini harusnya di string ya. Seperti ini. Nah, cuman gitu aja. Oke. Yang bagian kedua juga udah betul. Yang baris ketiga, for i in range. Nah, ini kita mau bikin range tapi harus ada e-nya, jangan lupa ya. Nah, sampai biru gini ya, sampai biru gini. Kalau masih putih berarti masih variabel dipikirnya gitu ya. Oke, itu yang pertama. For i in range. Apa range dari apa? Range dari variabel banyak. Nah, variabel banyak ini kan menentukan berapa kali harus di looping. Berarti kita masukkan ke dalam range-nya seperti itu. Baru kita kasih titik 2. Jangan lupa titik 2. Oke, lanjut. Turun ke bawah sini. Nilai sama dengan input nilai. Oke, ingat ya. Kalau kita bikin nilai sama dengan sekian, ini kan kita mau bikin variabel. Variabel itu menggunakan 1 sama dengan. Kalau 2 sama dengan, itu namanya yes, operator pembanding atau operator logika gitu ya. Nah, barulah di sini kita kasih string juga, jangan lupa ya. Nah, dah seperti ini. Easy peasy lemon squeezy. Oke, lanjut. Oh ya, satu lagi. Karena di sini dimasukin nilai dan nilai itu akan dijumlahkan.
dengan si total, maka jangan lupa kita kasih yes integer di sini ya. Kita kasih integer di inputnya seperti itu. Oke, nice. Lanjut, terakhir di sini total. Berarti total yang ini itu kita jumlahkan dengan nilainya. Nah, ingat, total ini harusnya dia masuk ke dalam si loopingnya, karena setiap looping dia akan mengupdate, akan mengakumulasi ya, menjumlahkan terus si nilai yang udah kita bikin tersebut. Gitu ya. Kita kasih tab sekali. Jadi dia masuk di dalam badan loopnya gitu ya. Oke, lanjut. Terakhir print rata-rata total dibagi banyak. Ya bener ya, total kan setelah kita hitung semua jumlahnya ya. Misal 10, 8, 9 kan, 10 tambah 8, 18. 18 tambah 9 itu 27. Berarti total ini sama dengan 27. Dibagi banyak yang udah kita tentukan tadi, yaitu 3. 27 bagi 3 sama dengan yes, 9. Cocok ya, pas hasilnya. Berarti udah bener seperti ini. Nah, langsung kita coba run. Tadi banyak nilai 3 gitu ya. Misalnya nilai yang pertama itu adalah 10, yang kedua 9, yang ketiga 8. Ini terserah teman-teman ya, mau tulis berapapun, mau banyak nilainya juga bikin 100 bisa, tapi asal nggak capek aja ngisinya ya. Oke, kita enter. Oke, bener ya, seperti itu hasilnya. Dan jawabannya pas 9,0. Oke, lanjut ya. Oke, untuk yang nomor berikutnya, ini kita coba riset terlebih dahulu. Oke, soalnya seperti ini. Bisakah kamu berpikir tentang sebuah jaringan sosial tanpa grup chat? Oke, jadi kita suruh bikin grup chat ya di sini ya. Program harus baca banyak partisipan, meminta nama dari semua partisipan satu persatu. Setelah membaca setiap nama, program memberikan salam tersendiri. Selamat datang, apa gitu ya. Selamat datang X atau selamat datang Y gitu ya. Setelah membaca semua nama, tampilkan pesan grup chat dibuat. Oke, seperti ini contohnya ya. Banyak partisipan misal 2, berarti loopingnya sebanyak 2 nanti ya. Nah, masukkan nama, ini adalah orang pertama atau iterasi pertama ya, yaitu Kate. Baru habis itu di print selamat datang Kate. Baru dia berulang lagi untuk masukkan nama lagi, yaitu John. Baru dia print lagi selamat datang John. Nah, kalau misalnya dua-duanya ini udah kelar, udah beres, berarti langsung ditulis sama dia grup chat dibuat. Berarti grup chat dibuat ini tidak masuk looping ya. Loopingnya hanya di masukkan nama dan printnya seperti itu. Oke, berarti untuk yang pertama kita bikin dulu banyak berapa partisipannya gitu ya. Lalu yang kedua langsung kita masuk ke dalam yes for loopnya gitu ya. For i in range, berarti kita masukin adalah si variabel banyaknya ya, karena kita mau menentukan, karena kita mau looping seberapa sesuai dengan banyaknya orang yang bergabung di grup seperti itu. Titik 2 jangan lupa kita turun. Kemudian pertama kita lakukan adalah kita inputkan nama. Berarti kita tulis variabel nama gitu ya. Terserah teman-teman mau tulis apa. Nama sama dengan input, langsung input ya, karena kita mau butuhnya string. Masukkan nama sesuai dengan yang diinstruksi ya teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya habis kita inputkan, kita langsung ngeprint ya. Selamat datang nama gitu. Selamat datang. Sisanya itu kita masukin variabel nama. Berarti kita keluar dari stringnya, kasih koma, baru tulis nama gitu ya. Oke, udah beres. Terakhir ngulang lagi gitu ya. Ngulang lagi sampai udah beres, baru terakhir paling akhir banget itu kita bikin print grup chat dibuat. Nah, ini di luar dari loopnya ya, karena dia akan terprint setelah loopingnya selesai seperti itu. Grup chat dibuat. Boom. Nah, tanda serunya jangan lupa. Oke, harus persis seperti ini. Oke, itu aja. Langsung kita coba run di sini ya. Misal nama Zafir. Oke. Oh iya, sorry. Di sini harusnya banyak partisipan itu kita isinya ini ya. Kita isinya angka dulu ya. Berapa banyak perulangan mau kita lakukan, berapa banyak gitu. Misal 2 gitu ya. Nah, jangan isinya string ya di situ ya. Berarti baru di sini isi string Zafir, selamat datang Zafir, baru kita tulis di sini lagi Rahman gitu ya. Selamat datang Rahman, grup chat dibuat. Oke, beres. Seperti itu caranya. Oke, lanjut. Easy ya. Oke, sekarang di sini agak sedikit tricky, tapi sebenarnya nggak tricky banget. Coba kita riset terlebih dahulu. Registrasi pada jaringan sosial mulai dengan membuat login.
Tetapi karakter-karakter berikut tidak boleh digunakan dalam login, yaitu ada ini ya. Nah, ini semua tidak boleh digunakan dalam login. Tulis program yang membaca login dan mencetak daftar dari karakter terlarang yang digunakan di login. Jika tidak ada karakter terlarang, program tidak mencetak apa-apa. Oke, jadi intinya seperti ini. Pertama kita disuruh masukkan login. Pas sudah kita masukkan, dia akan mendeteksi karakter terlarangnya itu apa aja, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak terdeteksi karakter terlarang, maka akan di skip. Yang akan dimunculkan hanya yang terlarang aja. Oke. Oke, ini easy seperti yang udah kita bikin juga sebelumnya ya. Jadi yang pertama perlu kita lakukan adalah kita bikin input loginnya terlebih dahulu. Kita bikin login ya, sama dengan input, nggak usah pakai integer karena kita bikinnya full string ya. Input, masukkan login Anda. Login Anda, A-nya kapital jangan lupa. Oke, seperti ini. Nah, yang kedua yang kita butuhkan itu adalah kita butuh variabel yang isinya semua nilai atau semua karakter yang tidak diperbolehkan. Ya, kita bikin aja misal apa ya variabelnya ya? Forbid. Forbid itu artinya ini ya, dilarang gitu ya. Forbid. Nah, yang dilarang itu ada apa aja? Oke, ini ya, kita langsung copy aja daripada capek nulisnya ya kan. Copy, paste ke sini. Oh, kasih string dulu jangan lupa. Boom. Oke. Nah, ini ya. Yang pertama. Terus setelah itu, setelah kita bikin input login dan forbid, baru kita bisa masuk ke looping gitu ya. Langsung tulis sini for. Kita nggak menggunakan range, tapi kita menggunakan in tanpa range gitu ya. Berarti for i in. Nah, kita mau mencari i dalam apa? Dalam kata-kata di login gitu ya. Dalam setiap karakter di login gitu ya. Berarti kita tulis for i in login. Nah, titik 2 jangan lupa, baru kita turun. Apa yang kita lakukan di sini? Coba. Yang pertama, sudah pasti kita akan mencari dulu gitu ya. Kalau ternyata i yang iterasi pertama gitu ya. Misal login kita admin deh, loginnya admin misalnya. Misal loginnya admin. Misal iterasi pertama itu pasti i-nya nilainya adalah A. Ya kan? Karena admin huruf pertamanya adalah A. Oke, iterasi pertama hurufnya A. Kalau misalnya misalnya hurufnya itu dia tidak ada di sini, berarti lolos. Nggak perlu kita ini ya, nggak perlu kita print karakter terlarang. Dia langsung lanjut ke looping kedua. Tapi andai kata tulisan adminnya A-nya itu pakai add kayak gini ya. Nah, pakai add begini, ya kan? Otomatis i yang pertama, i di iterasi pertama itu nilainya adalah ini ya, add seperti ini. Nah, kalau seperti itu, maka dia otomatis kan nyari nih. Wah, ketemu nih ada add di sini. Berarti nggak bisa, harus di print karakter terlarang. Gitu ya. Berarti kita pakai kondisi di sini ya. Kondisi yang pertama adalah if gitu ya. If ya berarti if kalau misalnya ketemu karakter dalam forbid di i-nya gitu ya. Artinya dia harus ngeprint karakter terlarang yaitu ini gitu ya. Berarti if kita kasih variabel forbidnya dulu. Lalu kita gunakan apa? Yes, kalau misalnya kita mau mencari sesuatu dalam string, kita gunakan find ya. Forbid find. Nah, dia akan find apa? Dia akan find nilai i-nya. Kayak tadi ya, karena nilai iterasi pertama itu adalah i yang pertama maksudnya nilai i itu di iterasi pertama, dia itu akan melihat huruf pertamanya ya. Jadi kalau misalnya tadi admin tapi a-nya pakai add gitu ya. Nah, berarti dia akan mencari apakah ada yang bentuknya add seperti itu di dalam variabel forbid. Kalau misalnya ada, berarti kita print karakter terlarang yaitu add seperti itu ya. Berarti if forbid titik find i, kita pakai penentuannya adalah dengan yes, dengan tidak sama dengan. Kalau misalnya ternyata tidak sama dengan -1 gitu ya. Artinya kalau misalnya -1 itu kan berarti tidak ditemukan, ya kan? Jika ternyata huruf terlarang itu tidak sama dengan, atau sama dengan aja deh biar nggak bingung ya.
sama dengan minus 1 atau tidak ditemukan. Nah, gitu ya. Kalau tidak ditemukan, karena minus 1 berarti tidak ditemukan kan, seperti yang kita pelajari di string, maka dia akan lanjut. Dia akan lanjut gitu. Oke, sorry, kita kasih titik 2 dulu. Dia akan lanjut. Kalau lanjut kita tulis continue. Nah, seperti ini. Oke, itu yang pertama. Nah, tapi andai kata ternyata ada, berarti kita langsung kasih else saja gitu ya. Ternyata si for bit ini, ya kan, itu dia ada. Artinya kan dia nilainya bukan minus 1 dong. Pasti nilainya atau enggak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 gitu kan. Nah, kalau add berarti dia nilainya nilai yang ke 6 seperti itu ya. Nah, nggak mungkin minus 1 karena ada gitu ya. Berarti lanjut diapakan? Kita print gitu ya. Karakter terlarang. Nah, seperti ini. Titik 2, baru kita keluar dari stringnya, kasih koma, tulis i-nya gitu ya. I-nya itu adalah karakter terlarang yang ditemukan seperti itu. Oke, udah gini dong. Ya, udah gini dong. Coba kita cek ya. Misal kayak tadi ya, kita mau tulis admin tapi A-nya pakai begini nih. Admin. I-nya pakai tanda seru boleh? Ada nggak tanda seru situ? Oh, nggak ada. Berarti admin gini aja deh. Oke. Admin gini ya. Kita cek apakah akan terjadi. Boom. Oke, berhasil ya. Nah, dia akan ngeprint karakter terlarang yaitu add. Dan ini ketemu di iterasi pertama, gitu ya. Karena ternyata pas di if, ternyata nilai add-nya ya kan, yaitu yang terdapat di variabel i ini, itu pas dicari di dalam for bit, itu nggak sama dengan minus 1, tapi sama dengan berapa? Yes, sama dengan 6. Ada ya, berarti artinya ada. Kalau ada, artinya dia nggak bisa di continue langsung, tapi harus ke else dulu, yaitu print karakter terlarang. Setelah itu dia ngulang lagi, sisanya kan aman nih. DMIN ini kan hasilnya pasti minus 1 karena semuanya tidak ada di sini. Gitu. Sehingga udah sisanya aman. Dia bisa langsung lanjut tanpa harus ada karakter terlarang di sini gitu. Kalau gitu ya. Lanjut. Oke, nomor 6. Oke, nah ini kita sorry. Kita reset dulu seperti biasa. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya, suatu komunitas atlet membuat undian untuk tiket FIFA World Cup. Untuk berpartisipasi, kamu harus menebak nama pemain sepak bola populer, yaitu FIFA. Ini bukan pemain sepak bola populer ya, tapi acaranya ya, FIFA ya. Program harus menanyakan dari nama game sampai FIFA dimasukkan atau sampai 3 kali percobaan dilakukan. Jika jawaban benar, program akan mencetak selamat kamu menebak dengan benar dalam percobaan kesekian, lalu keluar. Oke, seperti digambar di sini ya. Oke, karena kita pakai for loop, berarti langsung aja kita set range itu sama dengan 3 gitu ya. Kalau udah ketemu FIFA, berarti dia udah bisa langsung keluar meskipun dia iterasi kedua gitu katanya ya. Oke, berarti langsung aja kita gaskan. Ini udah dikasih tahu di sini, tapi kita bikin baru aja. Langsung 3 aja ya, nggak usah 1 sampai 4. For i in range 3, ya kan? Nah, seperti ini. Makanya yang perlu kita lakukan pertama adalah kita cek lagi seperti yang tadi ya. Oh enggak, kita input dulu. Nama ya berarti ya. Nama sama dengan input, masukkan nama dari game gitu ya. Dari game. Titik 2. Oke. Nah, selanjutnya baru setelah kita masukkan namanya, kita cek apakah dia FIFA atau enggak gitu ya. If gitu kan, nama itu sama dengan FIFA, nah, maka yang dilakukan adalah dia langsung print gitu ya. Langsung print selamat kamu menebak dengan benar dalam percobaan kesekian. Set, keluar, kasih koma, baru kesekiannya kita belum tulis ya, dia itu hitungnya berapa. Oh, bisa kesekiannya itu adalah sesuai dengan iterasinya ya, karena di sini kita bikin range langsung 3, otomatis dia iterasi pertama sama dengan 0, berarti i yang ini dia sama dengan 0 ya. Oke,
Berarti kan kalau misalnya kita mau print percobaan pertama, kita nggak bisa dong langsung print i. Berarti caranya adalah kita print i tambah 1 gitu ya. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1 gitu ya. Oke, seperti itu. Berarti benar tadi caranya ya. Kalau misalnya mau mau simple, tinggal 1, startnya 1, stopnya di 4 gitu ya. Jadi dia 1, 2, 3 udah gitu. Nggak usah kita kasih tambah 1 lagi di sini. Oke, ini juga bisa. Langsung i gitu ya. Karena mulai dari 4 bukan dari 0 lagi, seperti itu. Oke, lanjut. Oh ya, sebelumnya setelah tadi katanya setelah kita benar menjawab, kita nggak mengulang lagi ya meskipun dia udah iterasi pertama gitu ya. Berarti langsung kita break. Langsung kita break ya, jadi dia langsung keluar gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita nggak masukin Viva? Maka continue, udah gitu ya. Kita akan lanjut melakukan perulangan. Udah sesederhana ini. Coba kita tes. Misal kita tulis Viva tapi F-nya kecil ya. Seperti ini. Ini nggak bisa juga ini. Nah, gitu ya. Dia ngulang, berarti dia masuk di else. Continue. Tapi kalau misalnya kita throw yang bener, Viva gini ya. Nah, baru deh. Selamat kamu menebak dengan benar dalam percobaan kedua gitu. Nah, ini kalau misalnya kita set di sini 3, yang terjadi adalah coba di sini ya Viva. Nah, percobaan 0, nggak bisa 0 ya. 0 nggak bisa. Ya kan? Makanya dia nggak muncul di sini kan. Nggak apa namanya? Nggak ngedrag gitu kan. Harusnya dia kalau misalnya mau 3 berarti i-nya tambah 1 gitu ya. Ya, seperti ini. Udah deh. Gitu. Viva. Oke, nah ini dia nggak muncul lagi karena udah kita lakukan percobaan. Coba kita reload. Berapa kali? Oke, tadi ya 3, i tambah 1. Oke, ini sama aja hasilnya pasti. Viva, boom. Nah, gitu ya. Nah, baru betul percobaan 1, bukan 0 ya. Lanjut. Oke, beres. Sekarang kita ke soal bonusnya ya. 2 soal aja, easy. Pilih 2 program dengan output yang sama. Oke, ini kita reset dulu. Yang pertama, for i in range 3, print 2 dikali i. Oke, in range 3 ya. Berarti yang pertama itu adalah i-nya sama dengan 0. Berarti print yang pertama adalah 2 kali 0 sama dengan 0. Oke. Print yang kedua berarti ketika i-nya sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2 ya. Berarti 0, 2, terakhir adalah 2. Karena kita cuma maunya sampai 3 doang, berarti 0, 1, 2. Yang 2 ya, i sama dengan 2, 2 dikali i, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti 0, 2, 4. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, for nomor in range 1 sampai 4, berarti 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 doang. Print nomor. Oh, kalau kita mau print nomornya doang, berarti 1, 2, 3 doang ya. Dia beda berarti. Yang tadi di sini 0, 2, 4, ini 1, 2, 3. Berarti salah. Ini nggak bisa apa namanya? 2 ini nggak bisa sama hasilnya. Oke, kita cari manakah yang nilainya sama, apakah dengan yang ini atau dengan yang ini, seperti itu. Dan terakhir, for nomor in range 0, 5, 2. Oh, ingat ya. Karena kita punya 3 input, 3 parameter, jadi kita settingnya adalah ini adalah start, 0 itu adalah start, 5 itu adalah stop, 2 itu adalah jamnya ya, lompatannya, seperti itu. Oke. Untuk yang ini berarti dimulai dari 0. Print nomor. Berarti nomor yang pertama ya. Nomor di iterasi pertama itu adalah 0, ya kan? Kemudian nomor di iterasi kedua itu ingat skip 2. Berarti nomor iterasi yang kedua itu kita skip, berarti langsung ke nomor iterasi yang ketiga. Berarti 0, satunya di skip ya, 2, habis itu 3-nya di skip, 4, habis itu 5-nya di skip. Oke, 5-nya nggak mungkin ya, karena sampai 4 doang, 0, 1, 2, 3, 4, berarti 0, 2, 4. Berarti ini juga, berarti yang ini betul ya. Ini sama seperti yang di atasnya tadi, gitu, 0, 2, dan 4. Cuma ini doang yang beda, yaitu 1, 2, 3. Oke, itu aja. Oke, terakhir. Nah, ini mungkin agak sedikit tricky, cuma sebenarnya nggak yang tricky juga sih ya. Ini easy sebenarnya. Oke, kita cek di sini. Oke, di sini kita disuruh ya masukkan password di bahasa Indonesia, maksudnya kayak tulisannya tulisan bahasa Indonesia ya, pakai huruf bahasa Indonesia. Jadi A B C D F G H I J K L M N seperti biasa. Alfabet. Nah, alfabet. Kalau misal kita play gimana contohnya? Misal password kita admin gitu ya. Oke. Dia hasilnya ini adalah sandi ya. Ini kalau misalnya teman-teman tahu adalah sandi alfabet atau sandi angka ya, sandi angka gitu ya. Jadi
sesuai dengan urutan alfabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z ya. A itu 1, Z itu 26. Nah, jadi sesuai urutannya seperti itu. Bener ya? A1, D4 ya, A, B, C, D4. Nah, gitu ya. Dan seterusnya sampai habis. Gitu ya. Sampai huruf N yang paling akhir di sini. Oke. Spesialis Cybersecurity John menyarankan untuk mengimplementasi enkripsi password. Jadi jika mereka terkena hacker tidak bisa menggunakan data pengguna. Hacker mana yang tidak akan tertipu dengan sandi angka seperti ini guys? Ya, tapi it's okay lah, no problem ya. Program harus baca passwordnya. Hurufnya adalah ya hanya huruf dalam alfabet Latin yang digunakan. Oke. A sampai Z ya. Nggak ada bahasa Arab, nggak ada bahasa Rusia ya. Ubah setiap huruf dengan nomor dari alfabetnya. Kayak tadi ya, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya. Tampilkan sandi dari huruf menjadi kolom. Kolom maksudnya angka ya. Tampilkan huruf sandi dari huruf menjadi angka. Format semua seperti pada gambar. Oke, contoh seperti ini. P16, A1, S19, S19, dan seterusnya. Oke. Easy berarti ya. Pertama, kita tulis aja input passwordnya dulu. Input, masukkan password Anda. Oke, dan seperti ini. Setelah itu, habis dimasukin passwordnya, dia akan langsung mencari gitu ya, apakah sesuai dengan alfabet apa namanya? Apakah huruf yang diisikan gitu kan sesuai dengan huruf alfabet atau enggak, dan seterusnya. Nah, berarti pertama kita harus siapkan dulu huruf alfabetnya gitu ya. Tulis di sini alfabet. Seperti yang tadi ya, seperti tadi yang kita bikin huruf terlarang atau karakter terlarang. Nah, itu kita gunakan juga kurang lebih mirip seperti yang kasus kali ini. Berarti alfabet kita bikin stringnya satu-satu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, seperti ini. Harus benar urutannya ya, jangan salah nanti beda urutan. Oke, setelah kita bikin seperti ini, baru kita masuk ke ke for-nya. For-nya nggak pakai range ya, langsung aja for i in password. Nah, begitu guys. Oke, kalau sebelumnya itu kita mencari, kayak kalau ada huruf atau karakter tersebut di sini, itu kita langsung print karakter terlarang gitu kan. Kalau sekarang kita ubah jadi bentuk angkanya seperti itu. Oke, berarti caranya ini juga cukup sederhana. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus bikin dulu satu variabel untuk mencari ya. Berarti itu saja cari seperti ini. Kita akan mencari huruf yang kita masukkan. Misal password kita tadi ya, admin gitu. Huruf A itu dia indeks keberapa sih di alfabet ini? Nah, gitu ya. Berarti kita gimana caranya? Yes, alfabet titik find. Yang kita cari di sini adalah si indeksnya ya. Karena tadi misal admin berarti huruf A ya kan. Itu adalah indeks ke 0. Itu yang masuk di di variabel i pada iterasi pertama. Berarti iterasi pertama dia akan mengambil huruf A, i itu sama dengan A, maka di sini find i kita taruhnya ya, seperti itu. Nah, tapi ingat kalau kita bicara mengenai ini ya, apa namanya? String, huruf pertama itu bukan satu ya indeksnya, tapi 0. Jadi kalau misalnya kita bikin find i gini doang, nanti akan ketemu malah di convert jadi 0 bukan jadi 1 ya huruf A-nya. Berarti harus kita ubah jadi yes i tambah 1. Nah, seperti ini. Oh, jangan dulu, tetap i dulu. Kalau nge-find, kalau kita mau mencari, tetap i dulu aja, nggak apa-apa. Karena kalau i tambah 1 ntar dia malah ngambilnya b ya. Nah, setelahnya kalau misalnya kita mau mengkonvert ke angka baru gitu ya. Oke, pas sudah dapat, tinggal kita print. Nah, gitu ya. Print variabel si carinya gitu ya. Kan cari ini berarti sekarang udah nilainya sama dengan indeks ya. Berarti cari ini sama dengan 0 untuk iterasi pertama ya. Karena dia iterasi pertama dapatnya A. Kalau kita masukin admin gitu ya. Cari, tapi jangan lupa. Cari ini harus kita tambah 1. Nah, baru kita printnya itu kita tambahin 1 supaya dia hasilnya persis seperti urutan alfabet dari 1 sampai 25, 1 sampai 26 gitu ya. Bukan 0 sampai 25 gitu. Udah. Ya gini dong. Coba kita tes.
misalnya admin. Boom. Oke, bener ya. A itu 1, D itu 4, M13 ya kan, I9 dan N14 gitu. Nah, apa yang terjadi jadi kalau misalnya kita cuman cari doang di sini ya? Coba admin. Nah, mulai dari 0 ya. A itu 0, D itu 3, jadi ya kurang bagus ya. Tidak sesuai dengan urutan alfabet, jadi kita tambah 1 di sini. Seperti itu. Oke. Cukup sekian ya untuk apa namanya? Terkait dengan pembahasan kita kali ini udah beres. Yes, GG ya. Nih kalau misalnya mau butuh petunjuk silahkan dibuka di sini ya. Huruf Latinnya itu ini aja gitu ya. Ini untuk menentukan menggunakan fungsi find ya, mencari indeks hurufnya seperti itu. Kemudian untuk lower dan seterusnya gitu kalau misalnya mau pakai. Itu aja. Oke deh, itu aja ya untuk terkait dengan yang bagian pertama ya kan. Sekarang oke, untuk yang bagian kedua ya kan, itu apa namanya, kita skip aja karena di sini dia ya ASCII seperti yang kemarin, tapi agak lebih bukan, ya lebih ribet ya, lebih ribet, lebih panjang caranya. Jadi supaya menghemat waktu, jadi kita skip aja langsung ke yang tiga ya, karena yang sebenarnya important ya, sebenarnya penting itu adalah yang bagian topik utama kita yaitu loop for seperti itu. Nah lanjut kita akan menyelesaikan yang bagian bonus ini ya, bagian bonus yang ketiga ini seperti itu. Oke, langsung aja kita gaskan. Oke, ini kita riset terlebih dahulu. Isi bagian yang kosong dengan nama-nama yang sesuai. Tulis nama dari operator dan fungsi tambah spasi, indentasi, ataupun tanda kurung. Oke, yang pertama, kita disuruh isi yang paling pertama di sini ya. Titik-titik, loop baik untuk digunakan saat banyak langkah tidak diketahui terlebih dahulu. Oke, loop yang digunakan saat banyak langkahnya itu tidak diketahui, ya kan? Itu apa coba? Kan ada dua nih, while dan for, gitu kan? Kalau for, dia pakai parameter ya kan, dia pakai parameter seperti yang udah kita coba-coba sebelumnya ya kan. Dia pakai parameter, artinya kita tentukan urutan langkahnya itu ditentukan oleh si programmer. Nah sehingga yang tidak ditentukan terlebih dahulu itu adalah si while gitu ya. While ini ditentukan nanti sama si usernya seperti itu. Jadi kita tulis di sini while, oke gitu ya. Oke, lanjut. Loop yang lain bla 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 gitu kan, lebih baik untuk berjalan melalui urutan dari elemen-elemen. Oke, urutan dari elemen-elemen ya, kita bisa menggunakan in biasa atau in range gitu ya, yaitu menggunakan yes loop for. Sederhana itu guys. Kadang digunakan bersama fungsi bla 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 yang membiarkanmu membuat sebuah deretan angka di dalam jangkauan tentukan. Oke, udah dikasih tahu sih ya, jangkauan berarti ya udah fix, berarti pakai range. Oke gitu ya teman-teman ya, sangat easy sekali nomor satu ini. Oke, lanjut yang nomor 2. Oke, ini kita reset terlebih dahulu ya, seperti biasa. Kita yes aja di sini. Nah, jadi intinya di sini kita disuruh ubah program, ya kan? Pemasukan data diminta sampai 3 percobaan terjadi atau sampai data yang valid dimasukkan. Oke. Login itu sudah pasti pakai admin, kemudian passwordnya yang ini ya, trgd 3j. Oke, ini kita copy aja biar nggak susah nulisnya, ya kan? Setelah memasukkan pasangan login password yang benar, program mencetak otorisasi berhasil dalam percobaan kesekian lalu keluar. Jika ketiga percobaan tidak sukses, program akan mencetak akses ditolak lalu keluar. Oke. Jadi intinya kalau berhasil dia langsung keluar, ya kan? Tapi kalau tiga program apa namanya tidak sukses, maka dia akan langsung cetak akses ditolak, habis itu keluar. Oke. Jadi seperti biasa kalau seperti ini caranya ya, di sini kan kita lihat dia langsung masuk for i in range 3 gini ya. Kita udah dikasih salah satu atau beberapa apa namanya kode di sini, tinggal kita lanjutin. Nah, pertama itu kita login terlebih dahulu ya. Kita masukkan loginnya yaitu admin. Habis itu passwordnya kita isikan misal QWERTY gitu ya. Nah itu masih salah ya kan, dan dia melakukan pengulangan sampai kita isi passwordnya tr bla 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 tadi yang betul ya. Baru dia tulis otorisasi berada dalam percobaan kesekian gitu. Oke, berarti di sini yang perlu kita tulis adalah setelah di input ya, otomatis dia ngecek apakah si password itu sama dengan ini atau enggak gitu ya. Nah berarti kita pakai yes if ya, if biasa di sini. If password itu sama dengan tadi ya yang udah kita copy. Nah ini baru apa yang dilakukan, dia akan langsung mencetak ya, dia akan langsung mencetak bahwa otorisasi berhasil dilakukan dalam percobaan kedua atau percobaan kesekian gitu ya, sesuai dengan i nya berapa, lalu dia langsung keluar, langsung break gitu ya. Oke, berarti langsung aja kita print di sini, copy aja deh ini ya biar gak kepanjangan.
set. Oke, baru kita kasih koma. Habis itu kita tulis di sini i-nya ya. Tapi ingat i-nya ini kan mulai dari 0 ya. Berarti harus kita set tambah 1. Nah, gitu. Habis itu langsung break ya, karena dia langsung keluar katanya, dia nggak ngulang lagi seperti itu. Nah, else-nya apa gitu kan? Else-nya itu adalah ketika passwordnya salah. Kalau passwordnya salah, maka dia akan lakukan perulangan, continue gitu ya. Tapi kalau misalnya salah 3 kali, dia akan ngeprint akses ditolak, habis itu keluar. Oke, bentar. Berarti di else ini ada nested if-nya ya. Ada nested if-nya karena ada dua kondisi. Kalau misalnya pas di else ini kan, else ini berarti yang salah ya. Kalau misalnya kita salah jawab, tapi masih dalam 3 iterasi, maka kita continue. Tapi kalau kita salah jawab, ya kan, namun kita udah sama dengan 3 iterasi, maka kita akan langsung di print akses ditolak lalu keluar, gitu ya. Berarti kita kasih if dulu di sini. If yang pertama itu kalau kondisinya adalah apa tuh? I-nya itu tidak sama dengan 3 atau I-nya itu tidak sama dengan 2 lah ya. Ya 2 karena kan 0 1 2. Iterasi terakhir itu yaitu 2 gitu ya. Berarti if I-nya itu sama dengan 2 gitu ya. I-nya itu sama dengan 2. Nah, gini, ya kan? Maka yang kita lakukan adalah apa? Yes, dia akan langsung nge-print akses ditolak seperti itu. Ya, bener. Langsung print di sini ya. Akses ditolak. Nah, gini dong. Nggak usah kita kasih break karena apa? Karena ya dia udah otomatis kalau udah dia if-nya beres, dia keluar kan? Udah habis, kagak ada range lagi ya karena udah di iterasi yang ketiga seperti itu. Ini kenapa ditulis 2? Karena iterasi ketiga itu udah pasti i-nya sama dengan 2 ya. Karena dimulai dari 0, 1, dan 2. 0 itu iterasi pertama, 1 iterasi kedua, 2 iterasi ketiga. Seperti itu. Oke, lanjut. Else-nya apa? Else-nya continue tadi ya. Kalau misalnya dia ternyata masih i-nya sama dengan 0 atau i-nya sama dengan 1, maka dia masih melanjutkan. Oke, udah gini aja guys. Easy peasy lemon squeezy guys. Oke, misal login tadi admin ya. Terus password kita misal yang lain deh. Misal jangan admin lagi, apa ya, hi gitu. Oke, dia akan mengulang, ya kan? Kalau misal kita isi lagi loginnya admin, passwordnya halo gitu ya, ngulang lagi. Ini yang ketiga kalau misal kita salah lagi ya kan, dia akan langsung keluar, akses ditolak gitu ya. Oke, coba lagi misal admin, yes gitu ya. Nah, akses ditolak. Oke, berhasil ya. Berarti kode kita benar seperti itu. Nah, akses tolak seperti ini lalu dia keluar ya. Udah otomatis programnya berhenti. Coba sekarang kalau misalnya kita masukin password yang beneran ya, misal admin. Habis itu passwordnya yang benar tadi. Oh, bukan yang ini, sorry. Yang ini. Salah copy, guys. Nah, boom. Oke, otomatis sudah percobaan ke 1. Ya, dia nggak muncul kayak gini karena tadi udah ini ya, udah apa namanya? Udah muncul sekali. Kita harus reset terlebih dahulu. Harus reload maksudnya ya. Coba kita tes ya. Admin. Boom. Nah, berhasil ya. Oke, aman berarti guys ya. Seperti itu dia caranya. Lanjut. Wow, agak panjang di sini ya. Oke, ini coba kita bentar kita reset dulu. Oke, di sini kita punya instruksi. Pada awalnya program memintamu untuk memasukkan nama dari karakter. Jika karakter tersebut ada di database, program menampilkan nama dari film yang menampilkan karakter tersebut. Oke. Nah, contoh di sini ya. Kalau misalnya kita memasukkan nama karakternya Fiona, maka nama filmnya adalah Shrek. Kalau misalnya kita masukkan nama karakternya Master Shifu, maka filmnya Kung Fu Panda. Oke, gitu-gitu aja ternyata, guys. Banyak, pantesan panjang ya. Oke. Jika karakter tersebut tidak ditemukan, maka mencetak saya belum tahu karakter tersebut. Oke, habis itu ada emot sedihnya di sini ya. Program berjalan sampai off dimasukkan. Oke, ya ini easy harusnya. Berarti kita ya kita pakai while ya kan, kita pakai looping while. Kalau misalnya kita user yang menentukan kapan beresnya gitu kan. Oke, berarti easy aja gitu kan. Pertama, pahlawan input masukkan nama karakter, ini kutipnya cuma 1 ya karena sesuai dengan yang di belakangnya juga. Oke, input kemudian while, berarti while pahlawan. Ketika variabel pahlawannya itu kita isinya sama dengan 0, sama dengan off gitu ya. Nah, berarti while pahlawan itu tidak sama dengan string off, nah, maka dia akan terus melakukan perulangan. Kalau dia udah di off, maka dia akan keluar seperti itu. Oke. Berarti di sini kita apa ini? Habis input
habis itu kita masukkan nama, habis itu dia akan ngeprint, oh dia akan ngeprint si karakternya. Tapi karakternya ini kan macam-macam ya. Ada petunjuk di sini guys. Nah ini ya, daftar karakter untuk database. Nah ini dia nih. Wah banyak guys. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya kita harus masukin ya. Berarti kita menggunakan apa? Yes, kita menggunakan if else statement. Berarti yang pertama if gitu ya. Pahlawan itu sama dengan, waduh ini panjang sih. Peter Parker. Oke, kita tulis manual aja deh ya, biar cepet. Peter Parker, gitu kan. Habis itu kita langsung ngeprint Spider-Man. Tulisannya harus persis ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Elif pahlawan sama dengan apa ini? Aslan. Nah, maka kita akan ngeprint The Chronicles of Narnia. Ini film jadul bet jadul ya kan. Of Narnia. Tapi film jadul-jadul ini ya yang bikin kita nostalgia ya guys ya. Elif pahlawan sama dengan apa ini? Jack Sparrow. Oke, Pirates of the Caribbean. Itu filmnya wah sangat-sangat gigih sekali. Ya kan? Bikin kita tuh kayak jadi bajak laut paling gigih. Oke, Pirates of the Caribbean. Lanjut Elif lagi ya kan, pahlawan sama dengan Master Shifu. Nah, jangan ada yang tipu ya guys ya. Maka kita akan ngeprint filmnya itu adalah Kung Fu Panda. Oke, lanjut lagi. Elif lagi ya. Pahlawan itu sama dengan Fiona, gitu kan. Maka kita akan ngeprint filmnya itu adalah Shrek. Oke, terakhir tadi ya, kalau misalnya kita isi yang lain, berarti kita masuk else di sini, maka kita akan ngeprint apa tadi? Nah ini ya, saya belum tahu karakter tersebut. Oke, ini kita copy aja langsung. Nice, oke, beres. Oh, satu hal yang belum. Ini kan masukkan nama karakternya, dia terus diulang. Berarti kita nggak bisa letakkan di atas gini doang. Nanti dia akan jadi endless loop ya. Iya bener dong, coba kita cek. Kita tes dulu ya, misal Fiona. Tuh, dia endless loop. Oh, kok nggak bisa? Oh ya, ini Fiona-nya F-nya harus besar ya. Makanya dia masuknya di else. Nah, ini akan jadi endless loop ya. Karena apa? Karena variabel pahlawan itu tidak pernah diperbarui. Maka pahlawan ini sama dengan Fiona terus, makanya dia langsung looping terus, ya kan? Nggak pernah berhenti, seperti itu. Hati-hati. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah, yang selanjutnya kita lakukan adalah setelah kita tentukan harus ngeprint apa, maka kita kita balik lagi ke input gitu ya. Kita balik lagi ke pahlawan, langsung kita copy aja ini biar nggak ribet. Tapi masih dalam ini ya, dalam badan while-nya ya. Nah, taruh di sini gitu. Jadi nanti setelah dia udah selesai ngeprint, habis itu kita input lagi, baru dia diperbarui variabelnya, baru dia ngeprint yang baru lagi di sini seperti itu. Coba kita cek ya di sini tadi Fiona, oke, misal Peter Parker, oke, Spider-Man, misal Jack Sparrow. Oke, belum tahu karena salah kita tulisnya ya. Jack, S-nya besar, nah Sparrow, oke, seperti ini. Nice, Pirates of the Caribbean gitu ya. Oke, kalau misalnya yang lain gitu, misal apa ya? Aladdin. Ini kan belum kita masukin ya. Nah, dia tidak tahu karakter tersebut gitu. Kalau misalnya kita mau selesai, tinggal di off aja. Oke, masih ada yang belum beres. Ada yang salah berarti. Ada yang tipu ini, kayaknya ada yang tipu ini ya. Coba kita cek satu-satu. Misalnya coba kita langsung ulang ya, di sini langsung off. Iya, betul. Oke, coba kita cek satu-satu ya. Peter Parker, Spider-Man. Tulisannya betul kan ya? Ini yang paling males ya kalau misalnya kebanyakan tulisannya, jadi auto correctnya itu terlalu menyebalkan. Aslan, The Chronicles of Narnia. Bener kok tulisannya. Jack Sparrow, Pirates of the... Oh, the-nya kecil. Mana ada kayak gini tulisannya? Ah,
Oke, itu yang salah yang pertama ya. Terus Kung Fu Panda aman, Master Shifu aman juga, Fiona, Shrek. Oke, just like that, easy peasy. Coba langsung kita off aja di sini. Nah, gitu ya. Oke. Tag ketiga, sekarang yang keempat. Nah, ini kita harus riset terlebih dahulu ya. Oke. Di sini kita punya instruksi jika pengguna lupa password mereka, mereka bisa masuk menggunakan nomor telepon mereka. Oke, ya kayak di email-email gitu ya kan. Program membaca nomor telepon. Jika nomornya mengandung simbol selain angka dan tanda plus, program menampilkan nomor telepon tidak valid dan keluar. Oke, easy lah berarti ini. Ini seperti yang alfabet tadi dan yang alfabet yang sebelum kita kerjakan dan yang eh alfabet enkripsi itu ya. Dan satu lagi itu yang ini, yang karakter terlarang. Kurang lebih persis seperti itu harusnya ya. Berarti yang pertama kita tulis dulu aja di sini no, no itu nomor telepon gitu ya maksudnya ya. Kita kasih input. Kenapa input doang nggak pakai integer? Karena nomor telepon gitu kan. Apa yang mau dilakukan perhitungan di nomor telepon gitu. Ya, dan juga dia ntar ada karakter-karakter lain juga. Jadi kita harus masukin input string aja, nggak apa-apa. Masukkan nomor telepon. Oops, sorry. Oke, seperti ini. Oke, itu yang pertama masukkan nomor telepon. Lalu selanjutnya, ketika diisi, ya kan, dia akan menentukan apakah nomor telepon ini valid apa enggak. Oh, ini kita nggak pakai looping ya guys ya. Ini kita nggak pakai looping deng, langsung if else saja ini mah. Ya nggak sih? Oh nggak, tetap pakai looping. Karena kita mau mencari setiap karakternya. Nah, kita pakai looping for tanpa range ya, berarti for i in no. Nah, seperti ini. Untuk setiap indeks di dalam nomor telepon. Sebelumnya jangan lupa kita kasih kamusnya ya. Kamus apa aja yang boleh masuk, apa aja yang nggak boleh masuk gitu ya. Karena yang nggak boleh masuk terlalu banyak, berarti kita masukin yang boleh masuk aja gitu. Berarti angka dan plus gitu ya. Berarti di sini yang a fail atau valid gitu ya. Valid itu sama dengan kasih string dulu. Habis itu tinggal kita isi ya. Berarti angka-angkanya itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kasih tanda plus. Nah ini ya, ini adalah untuk verifikasi apakah valid apa enggak gitu ya. Oke, for i in nomor gitu ya, in nomor telepon, untuk setiap indeks di dalam nomor telepon kita akan mencari gitu ya. Kita akan mencari apakah ada yang tidak sesuai dengan yang valid atau enggak gitu ya. Berarti if gitu ya. If berarti kita pakai variabel validnya, if valid find, kita cari berdasarkan indeksnya, indeks si nomor teleponnya, berarti find i gitu ya. Nah, itu didapati sama dengan -1. Nah, kalau misal kita dapati sama dengan -1 artinya nggak ditemukan ya. Kalau misalnya nggak ditemukan adanya si adanya si nomor yang valid gitu kan di dalam indeksnya, maka yang akan dilakukan adalah saya akan dilakukan adalah langsung kita print. Nah, kita akan langsung ngeprint nomor telepon tidak valid. Udah gini doang. Iya gini doang ya. Habis itu langsung kita break, langsung keluar ya. Tapi kalau misal ternyata enggak, berarti masih aman ya, masih nomor yang belum valid, berarti kita langsung else continue. Oke, sepertinya guys easy banget ya kan. Coba kita cek nomor telepon misal 87654 bla 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 gitu ya. Nah, misal kita tambahin oke, misal gini aja deh. Tanpa ada tanpa ada kerusakan tanpa ada masukan yang lain. Tapi kalau misal kita kasih masukan gitu ya, misal ini kan huruf lain nih. Boom. Nah, nomor telepon tidak valid. Oke, tapi masih belum benar. Kenapa belum betul? Kenapa belum benar? Nomor telepon tidak valid. Oh, harus ada tanda serunya. Ya itu ya, yang paling menyebalkan. Oke, langsung kita tes lagi di sini. Misal 1 2 3 A gitu ya. Oke, udah bener ya seperti itu. Oke guys, itu aja untuk terkait dengan pembahasan kita ya. Sangat easy sekali ya kan. Nah, untuk yang kedua silakan teman-teman boleh ya. Untuk ini kan ASCII ya, jadi teman-teman silakan boleh kerjakan sendiri ya kan. Nah, karena emang cukup panjang, jadi ya silakan teman-teman nanti bereskan sendiri ya. Ini kan untuk pembahasannya sebenarnya untuk pengerjaannya itu ya mudah ya. Kita mengambil dari if else condition, habis itu looping while, looping for gitu-gitu ya. Yang udah kita pelajarin semua. Jadi easy lah, oke. Oke, itu aja guys untuk pembahasan kita kali ini ya. Thank you for watching. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Dadah. Thank you guys.